Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya akan coba review ulang ya materi yang di minggu sebelumnya, sama tugas juga saya akan coba review. Nah, ini mungkin ada yang baru masuk, ada yang baru gabung. Tools yang kita gunakan ini, kita akan menggunakan MIT App Inventor ya. Jadi ini sebuah aplikasi online. Kalau linknya appinventor.mit.edu, kalau saya biasanya langsung nyari ke Google aja ya, MIT App Inventor. Nah, yang paling atas ini webnya gitu ya, dan tampilannya seperti ini. Nah, alasan kenapa menggunakan ini, salah satunya karena ini tuh toolsnya online ya. Jadi kita bisa akses di mana aja, dan bahkan ada teman-teman juga yang sebetulnya akses menggunakan HP Android ya, ada yang edit pakai Android, saya lihat di grup. Jadi kalau memungkinkan lah, karena kan ini browser, beda halnya kalau kita menggunakan software seperti misalkan Android Studio gitu ya. Memang sebetulnya jauh lebih bagus, cuman kalau untuk yang pemula ataupun awal gitu nyoba, apalagi untuk laptop yang speknya rendah seperti punya saya ini gitu ya, itu biasanya berat gitu ya. Biasanya ada kendala karena berat pas ngebuka aplikasinya. Nah, kalau MIT ini kan karena online ya, selama laptop kita ataupun komputer kita itu bisa ngebuka browser, pasti bisa membuka MIT App Inventor kayak gitu. Ini juga sistemnya online ya, ataupun berbasis cloud gitu ya, dan ini memungkinkan aplikasi kita itu ya disimpan secara online gitu. Jadi kalau kita nggak usah khawatir ketika aplikasi kita nggak kesimpan atau apapun gitu ya. Dan kemudian komunitasnya banyak, bisa dilihat di sini, komunitas cukup banyak. Kemudian contoh aja, misalkan ini kan usernya ada 8 juta ya penggunanya, jumlah negaranya ada 195 gitu ya. Kemudian aplikasi yang sudah dibuatnya ini sudah sampai sekarang 34 juta ya. Dan setiap harinya ada kurang lebih 38.000 aplikasi gitu ya, yang dibuat oleh, bukan aplikasi, user yang aktif ya, aktif menggunakan tool ini 38.000 gitu. Cukup banyak, dan sebetulnya kalau mau belajar secara otodidak pun bisa, karena dia menyediakan ya. Nah, kayak ini kayak get started ya. Kalau pengen awal mula mau gimana, kemudian ada tutorial, dan ada teach. Ya, ini teach itu adalah dia menyediakan kurikulum sama research ya, sama sumber belajarnya. Barangkali di sini ada rekan-rekan yang dari guru ataupun dosen mau mengajarkan MIT App Inventor ke muridnya. Nah, di sini juga dia sudah menyediakan materialsnya ya. Kayak kurikulumnya sudah ada. Ya, kayak sebagai contoh nih, misalkan saya ngambil yang AI gitu ya. Ini ada materinya, misalkan ngambil yang personal image classifier. Nah, ini bahkan ada videonya juga gitu ya. Udah cukup lengkap lah ya, cukup lengkap. Jadi buat yang mungkin pengen bikin, mengajarkan lagi gitu ya, bisa gitu ya. Supportnya juga cukup banyak, komunitasnya banyak, bahkan kita bisa kontribusi ya ke dia gitu. Terus bisa kolaborasi juga. Dan lisensinya ini lisensi MIT ya. Dia menyediakan GitHub-nya. Ada source-nya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin dari software development, karena saya lihat kan ada yang master juga yang gabung, nah bisa bikin MIT versi sendiri gitu ya. Nah, ini dibuat menggunakan JavaScript, Java, HTML, Python, dan ini ada teknologinya gitu ya, Shell. Kayak gitu. Oke, itu mungkin sedikit ini ya, review dari materi yang sebelumnya. Nah, kalau pengen bikin aplikasi, ini tinggal klik create app aja untuk masuk ke ai2appinventor.mit.edu ataupun ke aplikasinya. Ini loginnya menggunakan akun Google ya, menggunakan Gmail gitu ya. Nah, ini aplikasi yang di minggu kemarin yang sudah kita buat. Oke. Nah, saya coba bikin aplikasi baru, karena saya kan mau sekalian review tugas ya, tugas 1 kemarin. Saya coba bikin aplikasi namanya tugas 1 ya, sambil nge-review yang tugas kemarin dan materi yang kemarin. Biar nanti teruntut gitu ya. Nah, oke. Nah, mungkin bagi yang baru awal, saya akan coba jelaskan dulu bagian terpenting dari MIT, yaitu bagaimana caranya connect ya,
connect dan bagaimana caranya menjadikan APK, jadi aplikasi gitu ya. Nah, untuk cara connect di sini ada AI Companion, ada emulator, ada USB. Jadi ada 3 cara ya, mau menggunakan yang mana. Kalau saya pribadi biasanya saya menggunakan AI Companion ya, karena ini langsung gitu ya, secara wireless. Kalau USB berarti kan kita harus menghubungkan langsung ke HP kita melalui USB ya, dan harus ada aplikasi yang diinstal kalau nggak salah di laptop ya. Terus kalau emulator, dia harus masang emulator gitu. Nah ini biasanya cukup berat, jadi saya gunakan yang AI Companion aja. Nah ini disarankan AI Companion, silakan MIT AI2 Companion. Nah install dulu MIT AI2 Companion, ini ada di Play Store ya. Nah yang ini MIT AI2 Companion, silakan diinstal dulu. Karena aplikasi inilah yang akan kita gunakan untuk menghubungkan langsung ke aplikasi kita. Ya, oke, sebentar saya coba konekkan dulu AnyDesk. HP saya ya, HP saya coba konekkan dulu ke AnyDesk. Yang perlu diinstal itu MIT-nya, ini nih, MIT AI2 Companion-nya. Saya coba buka. Nah, untuk cara connect-nya ini simple ya, termasuk simple, mudah. Pastikan koneksi WiFi aman ya, lancar ya. Nah, kita tinggal klik scan aja sih. Masuk ke sini ya, ke connect, kemudian klik AI Companion. Nah, nanti muncul nih. Nah, ini tuh mau boleh di-scan ya, bisa di-scan dengan cara di-scan atau masukin aja kode ini nih, kode yang ini ke sini. Ya, bisa di manual gitu pun bisa dengan cara scan. Nah, saya coba pakai cara scan dulu ya. Untuk cara connect-nya. Coba scan. Nah, terus arahkan ke barcode-nya ya. QR code-nya arahkan. Nah, nanti otomatis tampilan yang ada di... Nah, kita tunggu dulu ya, ada progresnya. Ini proses menghubungkan. Nah, tuh. Sekarang tampilan yang ini sesuai dengan yang ini ya. Udah udah connect gitu ya. Yang baru masuk, mohon di-mute dulu ya. Ini saya lagi menjelaskan. Oke, nah, gini. Itu salah satu cara buat connect ya. Kemudian kalau pengen ngebikin jadi sebuah aplikasi kayak gimana? Nah, caranya tinggal ke build aja. Ini ada 2 cara, mau langsung pakai APK, dibikin jadi APK gitu ya. Tapi ini bisa langsung di-download di HP kita. Atau mau dibikin APK, tapi disimpan di komputer. Nah, ada dua cara juga ya. Sebagai contoh, misalkan kalau pengen langsung di-download ke HP kita gitu ya. Kayak gini. Kita tunggu nih. Biasanya lumayan agak lama sih, karena ini kan ada proses compiling juga ya, ataupun mengubah dari ya bahasa ini gitu ya, bahasa yang digunakan oleh aplikasi ini ke bahasa mesin kan ya, kemudian dibikin jadi APK gitu. Jadi kemungkinan agak lama ya ada proses compilingnya ya, ada proses compilingnya. Nah itu yang bikin lama. Kalau connect kan dia ya tinggal connect aja gitu ya, kayak nge-remote lagi dari sini ke aplikasi kita. Kalau nge-export dibikin APK biasanya lebih lama gitu ya. Nah, untuk cara downloadnya juga bisa menggunakan aplikasi yang sama ya, bisa gunakan ini juga gitu. Pakai barcode biasa bisa, pakai aplikasi yang ini juga bisa gitu ya, kalau pengen downloadnya nanti. Ini coba aja. Nah, ini kan udah ada barcode-nya. Saya coba scan dulu. Scan QR code ya. Nah, nanti ada linknya, tuh kan linknya ada ya. Nah, ini akan langsung, sebentar, masuk ke this type file can harm your device, katanya ya, ini mungkin bermasalah atau apa gitu ya. Kita oke aja. Klik oke aja ya, nggak masalah. Terus tekan open. Nah, di sini ada install aja. Nah, kalau saya biasanya ada kayak gini, blocked by Play Protect ya. Jadi kayaknya aplikasi ini tuh nggak, karena kan bukan dari Play Store ya. Jadi ada kayak keamanannya lagi.
Nah, kalau jangan klik OK ya. Kalau ada kayak gini, klik aja install anyway. Tinggal klik aja install anyway. Nah, terus udah tinggal dibuka. Nah, ini aplikasinya. Tapi ini masih belum ada apa-apa, oke? Saya cuma mau ngasih cara aja gimana caranya connect gitu ya. Secara companion, kemudian gimana caranya ini apa? Nge-export ya, nge-export. Oke. Nah, di bagian sini, ini bagi yang baru gabung, di sini ada palette ya. Palette ini sedianya kayak user interface. Ada user interface, kayak button, checkbox, pokoknya semua yang kita butuhkan ada di sini gitu ya. Kayak label, time picker, date picker. Kemudian juga ada layout. Kalau kita pengen rapi nanti aplikasinya gitu, kita pakai layout. Kemudian media, ini cukup banyak ya. Ada speech recognition, ada text to speech, ada sound, media flyer, ada kamera, ada camcorder. Kemudian ada drawing, animation, ada maps nih, mau bikin aplikasi yang berhubungan dengan maps juga disediakan. Ada sensor. Nah, untuk sensor ini hampir lengkap ya, tapi ini jalan atau tidaknya tergantung dari software, tergantung dari hardware ataupun Android yang digunakan oleh usernya ya. Kalau kita bikin like sensor, tapi kalau misalkan di handphone kita like sensornya tidak ada, yang akan jalan gitu ya. Jadi kalau ini tergantung dari sensor yang digunakan. Kecuali clock ya, kalau clock biasanya rata-rata ada sih. Like sensor rata-rata ada, proximity juga rata-rata ada. Mungkin kayak barometer ataupun gyroscope gitu ya. Mungkin jarang gitu ya. Ataupun nggak semua Android ada. Kecuali kalau Androidnya udah Android yang bagus ya. Nah, terus yang sosial juga cukup banyak di sini. Ada kontak picker, email picker, phone call, phone number picker, sharing ya, untuk tombol sharing, texting, SMS, dan juga ada Twitter. Untuk penyimpanan, nah untuk penyimpanan ada CloudDB, ada file, ada TinyDB, dan ada TinyDB versi webnya. Untuk connectivity ada Activity Starter. Activity Starter ini, jadi kalau kita di aplikasi pengen buka aplikasi lain, nah bisa gunakan ini gitu ya. Kayak misalkan kita di aplikasi kita mencet tombol pengen buka Google Chrome gitu, nah bisa gunakan Activity Starter. Kemudian ada Bluetooth client ya untuk komunikasi ke Bluetooth, ke perangkat Bluetooth secara serial. Ada Arduino nih, serial untuk Arduino, ada Bluetooth server, dan ada juga web. Nah, bedanya web dengan web, di sini kan ada web viewer ya. Kalau web viewer tuh nampilin halaman web. Kalau web, bedanya adalah dia itu untuk menghubungkan aplikasi kita ke API ya, ataupun ke misalkan ke server dan lain sebagainya gitu. Pokoknya yang berhubungan web. Tapi bukan menampilkan web ya. Lebih ke mengambil data ataupun mengirimkan data. Kemudian ada Lego Mindstorm. Ya, Lego Mindstorm ini khusus bagi yang pengen bikin aplikasi untuk robot Lego ya. Ini ada untuk EV versi 2 ya, ada yang juga untuk EV3. Kemudian eksperimentalnya ada Firebase database ya, ada Firebase DB extension. Nah, extension ini kalau kita pengen misalkan gitu ya, pas kita bikin ada yang kita butuhin ternyata di sini nggak ada gitu ya. Nah, kita bisa nambahin nih, bisa kita import gitu ya. Dari luar masukin ke sini gitu ya. Oke, ini untuk bagian valet. Nah, untuk bagian viewer, nah ini kurang lebih tampilan yang diperlihatkan ketika kita bikin aplikasi ya. Nanti tampilannya akan seperti ini gitu ya. Nah, ini ukurannya cukup banyak. Ada yang tablet, ada yang monitor size. Monitor size berarti sesuai dengan ukuran monitor kita gitu ya. Kemudian ada komponen. Nah, ini komponen. Jadi komponen yang kita masukkan nanti akan muncul di sini. Ini screen 1 ya. Ini kan default ya. Kita bikin screen 1, ada defaultnya di sini. Nah, ini kurang lebih settingan di propertiesnya seperti ini. Kalau mau nambahin about, accent color, horizontal segala macam ada di sini. Nah, termasuk nanti bagian background ya. Kalau mau ganti background bisa juga, misalkan mau dibikin darkly, bisa ya. Ataupun misalkan dibikin pakai gambar nih, tinggal upload aja gambarnya nanti ya kalau mau pakai gambar. Kemudian ada juga icon. Nah, icon ini adalah kalau kita nginstal aplikasi, kemudian kan ada ikonnya. Nah, kalau misalkan kita nginstal tapi kita nggak pakai icon, pas kita ekspor tuh munculnya ya sesuai dengan logo MIT. Nah, kalau nggak mau logo MIT gitu ya, nah bisa tambahin upload file logo sendiri gitu ya di sini. Kayak gitu. Ini ada default color-nya ataupun primary color-nya. Ini buat yang
kalau misalkan kita menggunakan tema nih, tema kan di tema di bagian sini ada tema ya, tim, ada klasik, ada yang device default. Nah kalau pakai device default, nah otomatis dia akan bagian yang ini nih, bagian yang paling atas, ini kita bisa nyebut napar, bisa juga ya, karena ada menunya juga. Nah ini sesuai dengan warna yang di sini. Misalkan ini kan baru biru ya, kalau misalkan diganti jadi red tuh, bisa gitu ya, tinggal disesuaikan aja. Nanti mau seperti apa gitu ya. Kalau non berarti sama sekali nggak ada. Kayak gitu. Oke, kemudian sebentar background-nya saya balikin lagi aja ke awal ya. Balikin lagi ke tampilan awal. Ke white kan aja. Oke. Nah, untuk cara menambahkan ya palet ya atau menambahkan komponen itu tinggal di drag aja. Sebagai contoh misalkan saya mau nambahin button. Nah, tinggal gitu aja. Oke. Misalkan saya mau nambahin label. Tinggal gitu aja gitu ya. Mudah. Nah, nanti ada settingannya di sini. Tuh ada settingannya. Kalau mau buttonnya diganti nama, rename bisa. Tapi ini bukan teksnya ya, lebih ke nama buttonnya. Kalau ganti teksnya, ada nih, di bagian bawah di properties, klik buttonnya ke properties, ada di bagian bata. Nah, di sini, misalkan saya ganti jadi tombol gitu ya. Tuh, berubah ya. Kemudian yang teksnya juga, ini kalau mau di rename berarti ganti nama si paletnya atau nama komponennya. Ya, nama komponennya. Nah, kalau mau ganti teksnya ya ganti yang di sebelah sini, ya bagian bawah. Misalkan saya ganti nama jadi apa label doang ya. Nah, gitu. Tuh kan berubah ya. Nah, terus bagian screen ini ada bagian yang elegant mengatur elegant ya. Kayak horizontalnya tuh mau ditengahin bisa. Kemudian vertikalnya mau ditengahin bisa. Kayak gini ya contoh. Misalkan pengen kebutuhannya. Nanti itu tersesuaikan aja dengan kebutuhannya. Oke. Sudah. Kita akan coba logika dasar dulu ya, menggunakan blok dengan logika dasar dulu. Nah, ini tuh kan kalau pengen masuk ke blok, di sini kan kita sedang di menu designer ya. Ini saya coba perbesar ya. Nah, kita lagi di menu designer. Nah, kalau pengen ke blok, tinggal masuk ke blok. Nah, ini bloknya di sini. Coding-coding yang akan kita gunakan ya. Ya, karena ini menggunakan coding blok. Kalau misalkan teman-teman ada rekan-rekan ada yang pakai HP, bisa di zoom aja ya, di zoom dari zoomnya ya, bisa langsung kok. Ini kalau saya nge-zoom dari sini agak ribet juga ya. Nanti teman-teman bisa zoom langsung dari HP-nya gitu, bisa kok. Coba aja ya. Nah oke, ini bagian blok ya, bagian coding yang ada blok. Nah karena di MIT ini kita tidak menggunakan bahasa pemrograman seperti Java ya, texting seperti seperti C++, PHP dan lain sebagainya. Kita menggunakan coding blok. Ya, ini ada coding built-in ataupun yang sudah tersedia ya. Kayak ada control untuk kayak coding if segala macam ada di sini. Kemudian ada logiknya, ada math, ada text, ada list, ada dictionary, ada colors, ada variabel dan ada prosedur. Nah, kemudian screen juga ada coding khusus nih buat screen-nya. Buat screen juga disediakan coding khusus. Jadi kalau kita pengen ngubah si screen-nya juga bisa gitu ya. Kayak gitu. Kayak misalkan contoh, ketika screen initialize ini tuh maksudnya ketika screen-nya sedang di initialize gitu ya, sedang kebuka lah ya. Kita mau ngapain nih? Pas screen ataupun aplikasi terbuka kita mau ngapain? Nanti tinggal masukkan di sini. When screen satu initialize, do gitu, melakukan sesuatu. Itu untuk screen. Ada banyak kok di sini. Nanti kita akan coba satu-satu lah ya. Nah, kemudian untuk yang button, ini logik sederhana. Misalkan button. Kalau kita pengen bikin coding, mau di mana dulu? Nah, logikanya kalau saya pribadi, biasanya saya harus tahu dulu nih, kita mau ngapain. Kayak misalkan contoh, saya mau bikin coding, kalau tombol ditekan, nanti si tulisan label ini berubah. Kalau tombol ditekan, berarti tulisan label ini berubah. Nah, artinya yang perlu kita lakukan adalah triggernya dulu. Triggernya kan tombol ya, kalau tombol ditekan itu kan trigger ya. Nah, berarti kan yang harus di-coding adalah tombolnya dulu. Klik tombol, nah cari nih. Nih, di sini ada when button satu klik. Ketika tombol satu diklik, nah mau ngapain? Nah, saya misalkan masukkan, nah baru langkah selanjutnya outputnya apa gitu ya. Kan ketika tombol tekan, label akan berubah. Nah, tombolnya udah ya. Nah, baru labelnya nih masukin.
Nah, di sini ada banyak. Nah, tapi kalau cara saya tinggal ambil aja terserah yang mana, misalkan yang ini gitu ya. Nah, nanti ini bisa di-set sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau kita pengen ngubah teks, set label 1, ubah teksnya, ya berarti tinggal setting ke teks. Nah, kayak gitu. Nah, teksnya ada di sini nih, di built-in, ada teksnya. Tinggal klik aja teksnya, kemudian masukin yang ini. Nah, kayak gitu. Kemudian kita masukin apa gitu, misalkan hello world. Misalkan hello world. Gitu ya. Nah, udah kalau sudah, saya coba konekin dulu ya ke AI Companion-nya. Biar kita bisa lihat hasilnya ya. Sesuai nggak sih gitu ya dengan logika kita. Saya coba klik nih tombolnya, saya coba klik. Nah, berubah ya. Jadi hello world. Nah, itu logika dasarnya ya, logika dasarnya. Kayak gitu. Kalau misalkan yang pengen kita ubah ternyata tulisan yang ada di tombolnya, ini kan tadi label ini yang berubah ya, itu juga bisa. Nah, misalkan contoh, pas kita tekan tombol, tulisan tombolnya berubah. Nah, tinggal ke tombol, cari ada coding set ya, cari aja yang mana, karena ini kan bisa diubah ya, diubah, kemudian masuk ke teks. Nah, masukkan aja ke sini. Kemudian yang ini bisa diduplikat ya. Nah, masukkan ke sini. Nah, misalkan tombolnya juga berubah jadi hello world gitu ya. Udah, coba cek lagi. Gak masuk, ini berarti harus di reset dulu ya. Reset dulu, kemudian kita konekkan lagi gitu ya. Kalau nggak masuk, tinggal di reset, kemudian konekkan lagi ya. Ini sebentar saya konekkan dulu. Tunggu. Nah, sudah. Nih, saya coba tekan tombol. Harusnya tulisan si tombolnya berubah jadi hello world ya. Nggak cuma labelnya doang. Saya coba klik. Nah, berubah. Oke. Itu mungkin logika dasar untuk mengubah sesuatu gitu ya. Sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, di tugas satu yang kemarin, itu diharuskan untuk membuat sebuah form ya. Membuat sebuah form. Nah, saya delete dulu aja. Labelnya saya delete juga. Oke. Nah, diharuskan untuk membuat sebuah form. Jadi saya akan gunakan text box ya. Gunakan text box. Sorry, yang di bawah ya. Nah, ini text box. Nah, ini paling enak sebetulnya pakai layout ya kalau pengen rapi gitu ya. Saya biasanya gunakan layout. Misalkan vertical arrangement gitu. Nah, ini masukkan ke sini. Nah, ini bisa di set nih vertical arrangement-nya, dibikin center gitu ya. Kemudian weight-nya misalkan dibikin fill parent. Nah, kayak gini. Kalau misalkan ininya mau dibikin fill parent juga bisa, kalau enggak juga misalkan seperti ini aja gitu ya. Nah, terus tambahkan label misalkan ya. Saya coba set labelnya. Misalkan yang pertama nama gitu ya. Oke, terus yang ini nggak usah diedit ya, ini text box 1. Tapi kalau mau dikasih nama misalkan ini text box nama gitu ya, bisa nah. Biar nanti pas kita ngoding kita nggak bingung gitu ya, yang mana nih text box yang nama. Jadi kasih nama dulu di sini ya, karena nanti akan muncul di blog sesuai dengan nama ini. Oke, terus selanjutnya label lagi. Selanjutnya misalkan labelnya apa kemarin itu email ya. Sini ya, email. Oke, email. Terus tambahkan lagi text box-nya. Nah, ini juga rename nih, text box email. Gitu. Terus apalagi password ya. Nah, untuk password biar nggak kelihatan ya pas ngetik bisa gunakan password text box.
gitu. Biar nggak kelihatan pas ngetik, bisa menggunakan password text box ya. Ini nggak perlu diedit, teksnya aja yang diedit, password. Nah ini kalau mau diganti juga boleh, password aja misalkan gitu ya. Nah gitu. Lalu satu lagi apa kemarin, WA ya, nomor WA. Textbox lagi berarti. Kalau WA bisa textbox. Nah, terus tambahkan lagi label. Nah, kemudian textbooknya ganti menjadi WA ya, nomor WhatsApp. Oke, nah mungkin di sini ada sedikit yang mau saya share ya tentang WhatsApp ini kan nanti keluarkannya akan number gitu ya, kan nomor. Nah teman-teman, rekan-rekan bisa set klik number only. Jadi nanti ketika orang input di sini, dia cuma bisa nginput ya cuma nomor aja gitu. Nah coba nih ya, saya coba ke WhatsApp. Tuh, dia cuma bisa nginput nomor. Kalau kita nginput teks dia nggak bisa tuh, ya. Jadi bisa menggunakan itu ya, menggunakan tipenya diganti menjadi number kayak gitu supaya sesuai ya. Nah kalau yang password ini kalau kita pakai teks password teks ya, ini kalau kita ngetik ya akan langsung berubah jadi bintang-bintang ya, karena menggunakan textbook password kayak gitu. Oke, nah sudah secara ini udah ya, ininya udah, ini saya ganti dulu jadi WhatsApp, textbook, WA gitu ya. Nah sekarang langsung ke coding. Oh ada satu yang belum, yaitu tombol ya, tombol submit. Sebentar, tombolnya belum. Saya kasih nama dulu, submit ya. Di teksnya juga coba saya ubah, submit. Oke. Sama satu lagi apa? Label ya, label nanti untuk menampilkan ya, menampilkan hasilnya di sini gitu ya. Hasil dari POM ya. Kita akan, karena ini basic, nggak akan dulu ke database ya. Kita akan coba yang logik yang sederhana dulu ya. Karena biar bisa diikuti oleh semua orang. Oke, sudah. Nah, kembali lagi nih, ketika bikin logic kayak gini, kita harus tahu dulu ya, triggernya apa. Ini kan nanti secara prosedur, kita akan ngisi dulu nama, ngisi email, ngisi password, ngisi WhatsApp, baru tekan submit. Nah, berarti yang perlu kita cari duluan adalah ya tombol submit ya, tombol submit. Berarti di sini nih, tinggal dicari aja, submit. Nah, ini kan submitnya, tinggal dimasukkan when submit click. Nah, terus selanjutnya apa? Selanjutnya di sini tuh ketika submit ditekan, nanti label akan berubah sesuai dengan inputan yang di sini. Ketika submit ditekan, label akan berubah sesuai dengan inputan yang ada di sini. Nah, berarti selanjutnya kita ke label dulu ya, jangan dulu ke sini, jangan dulu ke text box untuk bikin coding. Nah, ke label dulu. Ini label berapa ya? Label ini saya kasih nama dulu ya, rename hasil gitu ya. Saya kasih nama dulu hasil. Nah, hasil. Nah, ini. Nah, kita bisa gunakan set ya. Set. Oke, bisa gunakan set. Set hasil, teks. Nah, oke. Nah, ini karena akan banyak nanti yang kita tampilkan tuh kan banyak. Nah, kita nggak akan cukup satu doang. Nah, kita bisa di teks tuh ada namanya join. Ya, untuk menggabungkan berbagai macam teks dalam satu gitu. Bisa gunakan join. Ya, bisa gunakan join. Nah, terus juga kan kita perlu tampilkan yang lain ya. Kayak misalkan pertama kan kita tampilkan namanya gitu ya. Spasi ya. Nah, kemudian baru masukkan hasil dari text box nama. Nah, ambil aja untuk memasukkan hasil dari input text box, ambil aja salah satu yang ada yang kayak gini nih. Nah, misalkan saya ngambil yang ini gitu ya. Ini kan bisa di-set ya. Di-set ke teks. Nah, gitu. Ini secara tidak langsung saya ngambil dari hasil inputannya dari text box. Oke, nah ini kan cuma 2, sementara ada banyak nih. Tinggal klik aja bintang yang warna biru ini ya pokoknya, icon yang ini. Ini buat nambahkan string ya. Buat nambahin string gitu. Kita butuh berapa? Butuh berapa? 4 ya? 4, 6. Untuk password ya kita tidak perlu tampilkan. Itu kan menjadi rahasia ya. Nah, coba nama dulu, duplikat. Kemudian selanjutnya apa?
Nah, oke. Nah, ini supaya nanti barisnya itu jadi, ini saya perbesar ya, supaya nanti ke bawah barisnya ini sekalian aja, karena ini kan review ya. Bisa tambahkan slash. Nah, kayak gini ya slash tuh. Ini saya perbesar, slash n. Bisa tambahkan itu, supaya nanti ke bawah gitu. Nah, baru kita masukkan selanjutnya apa, email ya. Email. Nah, bisa tambahkan itu, supaya nanti ke bawah gitu. Nah, baru tambah, yang ini duplikat aja ya. Duplikat kesinihin, ganti textbox-nya menjadi textbox email. Ya, terus satu lagi, untuk password nggak perlu ditampilkan dulu aja. Kalau mau ditampilkan boleh, tapi saya nggak akan tampilan ya. Karena password kan biasanya pas kita register, pas dikeluarin jarang ditampilkan gitu. Karena kan itu menjadi rahasia. Oke, terus apalagi WhatsApp ya, sama WhatsApp. WhatsApp. Oke, nah baru kita duplikat. Nah ganti deh, ini diganti jadi WA. Nah udah, segini aja sih codingnya, segini tuh, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak. Misalkan teman-teman kalau mau screenshot si codingnya boleh, saya persilahkan ya. Kita coba hasilnya ya, kita coba hasilnya. Ini kan review dari tugas 1 kemarin. Saya coba ketik nih ya, nama saya Ajang Rahmat. Oke, emailnya, passwordnya ini saya coba ngarang dulu aja ya. Segala aja di sini deh. WhatsApp-nya, nah untuk WhatsApp nih harus nomor. Nah, kalau tekan submit, harusnya kan ini berubah ya. Si teks per labelnya berubah menjadi sesuai dengan inputan yang ada di form. Nah, udah ya, udah berubah. Oke, kayak gini. Ini untuk materi yang minggu kemarin.